السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dengan mengingat kenikmatannya, itu akan menjadikan kita semakin merendah, semakin jauh dari sifat kesombongan. Namun apabila kita lupa akan kenikmatan Allah, kita lupa yang memberikan kita nikmat itu adalah Allah, maka itu yang seringkali menyeret hati kita untuk sombong kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu kita berusaha selalu mengingat wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kalian dapatkan dari suatu kenikmatan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agus jadi masalah, ya, yang jadi masalah kita mengingat kenikmatan itu hasil diri kita sendiri. Ya doang kita ingat ini, apa yang kita dapati seolah-olah hasil kita sendiri, padahal itu adalah pemberian karunia anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kitab hadis-hadis pilihan dari Qasasul Ghaib, kisah-kisah gaib. Kita akan membaca kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode mengajar yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah menyampaikan cerita. Di antara cara Nabi alaihi salatu wassalam mengajarang para sahabat bercerita, bedongeng. Cerita yang tentu
adalah yang benar-benar terjadi, cerita yang penuh dengan pelajaran, cerita yang mengandung hukum-hukum di dalam syariat. Ya, bukan hanya cerita yang berisi bualan, bukan hanya cerita yang berisi ya perkara yang sia-sia. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna bisadaqatin. Seorang lelaki dari umat terdahulu mengatakan, la atasaddaqanna, sungguh aku akan bersedekah di malam ini. Ya, kelam nenek aku akan bersedekah pokoknya. Malam ini ya pasti aku akan mengeluarkan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin. Kemudian ia pun mengeluarkan sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Lelaki ini keluar di malam hari, ya, untuk mencari orang yang dia berikan sedekah. Ternyata sedekahnya diletakkan kepada tangan seorang pencuri. Dia tidak tahu lelaki itu apa? Pencuri. Kalau dia tahu negama sebaik kepada jamaah. Ya. Tapi dia tidak tahu karena itu di malam hari. Fa asbahu yatahaddatsun. Di pagi harinya orang-orang ribut berbicara. Di pagi harinya orang-orang mengatakan, tusuddiqa ala sariqin. Ternyata ada orang yang mau bersedekah kepada pencuri. Ih, arak bemili bersedekah tiba maling niki. Tusuddiqa ala sariq. Ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Faqala, lihat orang-orang ribut. Inilah kebiasaan manusia para jamaah. Lamun nara pegawaian dengan salah jadi rausan. Dendek na salah nak kena abai jadi rausan. Jangankan perbuatan orang salah akan diomongin, yang benar saja diomongin. Nah, orang-orang ribut mengatakan, oh ternyata ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Faqala, lelaki yang bersedekah ini berdoa. Apa katanya? Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, segala puji atasmu, meskipun aku telah salah bersedekah, katanya. Allahumma lakal hamdu. Segala puji bagi engkau, wahai Allah, meskipun aku salah dalam bersedekah. Lihat para jamaah, apa yang dilakukan lagi? La atasaddaqanna bi sadaqatin. Malam ini aku akan bersedekah lagi, katanya. Ya najrih ini aja para jamaah. Ya. Malam ini saya akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Dia keluarkan sedekahnya, kemudian diletakkan di kedua tangan seorang wanita pezina. Salah alamat ampo ini. Ya, sudah 2 kali salah alamat.
wada'aha fi yaday zaniyatin. Lelaki ini meletakkan sedekahnya di tangan kedua pezina, di kedua tangan seorang pezina. Fa asbahu yatahaddatsun. Pagi harinya kembali orang-orang ribut, berbicara. Apa katanya? Tusuddiqal lailata ala zaniyatin. Tadi malam kok ada orang yang mau bersedekah kepada seorang wanita pezina. Yo, kan beara mele bersedekah tiba dengan gawe zina ini. Tusuddiqal lailata ala zaniyatin. Tadi malam ada orang yang mau bersedekah kepada wanita pezina. Tapi lihat para jamaah, ini pelajaran. Nggak usah peduli omongan orang. Penting tenggawe bagus, pasti temu pahala. Wah, enggak nah. Apa katanya? Lelaki ini faqala, mendengar ucapan orang-orang, dia kembali mengangkat tangannya berdoa. Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Wahai Allah, segala puji atasmu, meskipun sedekahku salah di tangan wanita pezina. Alhamdulillah. Pertama kepada siapa? Pencuri. Kedua, pezina. Yang ketiga ini lagi lebih menakjubkan. Kemudian kata lelaki ini, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Demi Allah, aku akan pasti bersedekah lagi. Pokoknya aku bersedekah hampuk. Ndek ku kapok kan. Ya tiba na salah 2 kali seketelusang lah kena ini kan. Oh, saya tidak kapok, yang ke-1, yang kedua salah, yang ketiga mungkin benar ini. Fa kharaja bi sadaqatihi. Kemudian dia mengeluarkan sedekahnya. Fa wada'aha fi yaday ghaniyin. Dia meletakkan sedekahnya di kedua tangan orang kaya. La ilaha illallah. Belum besang sugian dengan sesade ini ngumpe tak ada. Dia meletakkan apa? Sedekahnya di tangan orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun. Kembali orang-orang membicarakan. Tusuddiqa ala ghaniyin. Lihat, tadi malam ada orang bersedekah kepada orang kaya. Jadi telur rawasan wah ini. 3 sudah jawaban uangnya. Siapa yang sedekah ini katanya? Pertama kepada pencuri, yang kedua kepada pezina, yang ketiga kepada orang kaya. Nih, mungkin ada ahli Abdul Rahman juga ini, Abdul Rahman. Kena kesedekah pendek ini? Hah? Kena ke pendek sedekah no? Kena? Oh, kena. Taib. Kemudian apa kata lelaki ini? Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, segala puji untukmu. Ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Ya Allah katanya, segala puji bagimu. Kenapa kok salah terus ini? Yang pertama pencuri, yang kedua pezina, yang ketiga orang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Kemudian ada orang yang datang kepada dia. Dia merasa bersalah pada jamaah. Kenapa? Ya, pencuri, pezina, orang kaya. Ndik nepas bayi tu bersedekah ini. Fa'utiya bihi. Kemudian dia didatangi oleh seseorang. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Fulan,
katanya. Jangan engkau menyesal. Jangan menyesal. Adapun sedekahmu kepada seorang pencuri, sedekah pe tibak maling niki, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Bermudah-mudahan dengan sedekah itu dia berhenti mencuri. Oh, para jamaah, ya. Datang orang yang hibur dia. Bermudah-mudahan yakna maling, wah pimbang ida sedekah, dekah. Wa amma zaniyah, adapun wanita pezina itu, fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Adapun wanita pezina itu, mudah-mudahan dia berhenti berzina dengan sedekahmu. Nah, ngumit ada hisugi yang nangka ini. Oke, dengar ini aja para jamaah. Wa ammal ghaniyu, adapun sedekahmu kepada orang yang kaya, fala'allahu ya'tabir fayunfiqu mimma atahu Allah. Mudah-mudahan sadar. Ya, mudah-mudahan dia sadar mengambil pelajaran. Dia mau berinfak dari harta yang Allah berikan kepada dia. No, pada jamaah. Lamun sugi apa ngana? Mudah-mudahan dia apa? Sadar mengambil pelajaran sehingga dia menyedekahkan harta yang Allah berikan kepada dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama mengatakan lelaki ini adalah dari kalangan Bani Israel yang bersedekah kepada tiga orang yang salah ini. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya umat terdahulu itu terdapat memang orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta melakukan kebaikan. Begitu pula orang-orang terdahulu itu ada yang melakukan buktinya ada juga pencuri, ada pezina. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan mengambil beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini. Yang pertama, subutus sawabi fis sadaqah wa in kana al-akhidhu fasiqan wa ghaniyan. Tetapnya pahala dalam ibadah sedekah. Tetapnya pahala dalam ibadah sedekah meskipun orang yang mengambilnya adalah orang fasik atau orang kaya. Tetap mau pahala. Si timakna salah atau tetuluk sedekahnu. Jadi pahala sedekah itu akan tetap dicatat oleh Allah. Ya, meskipun salah dalam penyalurannya. Andai kata pencuri itu menggunakannya lagi untuk membeli hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetap tidak dapat pahala, nggak ada urusan. Urusan dia menggunakan harta itu dalam perkara yang haram, dia yang berdosa. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fi kulli zati kabirin ratbatin ajrun. Dalam setiap yang bernyawa itu ada pahala. Memberikan kebaikan pada setiap yang bernyawa itu terdapat pahala. Tengembeng kebagusan tiba si benyawa niki mau ita pahala. Jelas Abu Gobang? Jelas. Abu Sayyaf jelas ke? Oh jelas. Ndak nih jelas ya Abu.
Wa amma zakatu fala yujzi daf'uha ila ghaniyin. Fala yajzi daf'uha ila ghaniyin. Adapun zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Lamun zakat ndik nak kanggo tembang tiba dengan sugi, ndik sah zakat no. Maka yang di sini yang sah adalah apa? Shadaqatut tatawwu' namanya. Sedekah sunnah. Abu Ghabang pira macam sedekah? 2 sai. Sedekah sunnah 2. La ilaha illallah. Oh, Abu Sayyaf, dengar jawaban Abu Ghabang. Ada berapa golongan, berapa macam sedekah katanya? 2, sedekah sunnah dan sedekah bid'ah katanya. Abu Sayyaf, pira 2 sedekah? 2, sai. 2. Sedekah ilmu nangka aja nah. No, Abu Ghabang beda ini jana. Abu Ghabang sedekah sunnah, sedekah bid'ah mana. Lamun Abu Sayyaf sedekah sunnah, sedekah ilmu mana. Memang mikas. Mami, pira dia sedekah? 2, sai. Hah? Kanca sedekah? Kanca sedekah? Masya Allah, barakallahu fikum. Memikas kena jawaban kelam ini jana. Ilallah. Abu Ghabang, kadang di atas, kadang di bawah itu Abu Ghabang. Kadang terkena, kadang tersalah. Jadi memikas kena jawaban shadaqatun wajibatun wa shadaqatut tatawwu'. Sedekah wajib dan sedekah Sedekah wajib itu adalah zakat. Zakat atau disebut dengan sedekah wajib tidak sah diberikan kepada orang kaya. Diberikan kepada 8 kelompok penerima zakat. Balu luwe nah. Sai fuqara. 2 masakin. 3 amil zakat. 4 muallaf. Ya. Kemudian siapa? Wailallah. Untuk memerdekakan budak. Kemudian orang-orang yang berutang. Kemudian fisabilillah, orang yang berjihad. Nah, ini beberapa kelompok yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Yang diberikan zakat harta tentunya. Tapi kalau zakat sunnah ini kepada orang kaya pun dia kalau salah ya tidak ada masalah, tetap dapat pahala. Taib. Kemudian faedah yang keberapa? Nah, as-sadaqatu 'ala as-sariqi waz-zaniyah. Sedekah kepada pencuri dan pezina. Fa innal ulama muttafiquna annahuma in kana faqirain fahuma mimman tajuzu lahum az-zakah. Sedekah kepada pencuri dan pezina. Para ulama sepakat jikalau keduanya miskin maka mereka berhak menerima zakat. Nah, jadi para ulama kita mengatakan ada orang beri zakat kepada pezina tapi dia miskin, atau kepada pencuri dia miskin juga. Sah zakatnya? Sah zakatnya. Boleh diberikan zakat kepada mereka. Kenapa? Mereka termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat.
Baik. Kemudian faedah yang ketiga, inna sadaqah ala ahlil fujur wal ma'asi makruhatun. Sedekah kepada orang-orang yang melakukan maksiat ini hukumnya makruh. Ya. Kita kasih orang yang masih melakukan dosa, masih melakukan riba, masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita kasih mereka sedekah, maka sedekah ini statusnya dikatakan apa? Makruh. Wa annahu yajibu an yataharra laha ahlul khairi was sitri. Wajib mencari orang-orang baik dan orang-orang yang taat untuk diberikan sedekah. Lamun narak dengan bagus dan ngombe nyadik dengan sindik nah bagus. Ada orang yang tidak rajin sholat, ada orang yang rajin sholat. Mana lebih utama, orang yang rajin sholat atau yang tidak rajin sholat? Yang rajin sholat kasih dulu. Kecuali ada maslahat. Kecuali ada apa? Apa maslahatnya? Kalau kita memberikannya dia akan semakin rajin berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kah, kumbang epe sedekah ini, lagu pepaju sholat. Bilang ulang kumbang epe wah, lagu pepaju apa? Sholat. Maka silahkan berikan dia kepada yang tidak rajin sholat tersebut, karena di situ ada maslahah rajihah, maslahat yang besar, yaitu bisa mendorong dia untuk rajin berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya sedekah itu makruh kepada siapa? Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Taib. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, wa fihi dalalatun. Dalam hadis ini juga terdapat faedah ala anna sadaqah kanat indahum fi ayyamihim mukhtassatun bi ahli al-hajati min ahli al-khair. Bahwasanya sedekah di zaman dahulu dikhususkan bagi orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang taat. Jadi ini syariat umat terdahulu para jamaah. Sedekah itu khusus bagi siapa? Orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang taat. Taib. Walihada ta'ajjabu minas sadaqati 'ala al-asnaf ats-tsalatsah. Oleh karena itu orang-orang kaget, takjub, sedekah itu diberikan kepada tiga manusia yang seharusnya tidak menerima. Ini nampak nangano, yuh, arak dengan bersedekah tiba maling, yuh, arak dengan bersedekah tiba pezi. Kenapa ada orang bersedekah kepada orang kaya? Nah, dari sini menunjukkan para jamaah, ya, mereka mengingkari perbuatan itu. Mereka menganggap itu sesuatu yang aneh. Yuh, kenapa ini ke orang kaya yang dikasih sedekah? Kenapa wanita pezina yang dikasih sedekah? Kenapa seorang pencuri yang dikasih sedekah? Apakah enggak ada orang-orang baik ini? Jadi mereka mengingkari ini. Kenapa? Menunjukkan sedekah di masa mereka itu khusus bagi orang-orang membutuhkan dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang keberapa? Yang kelima. Fadlu sadaqatis sirri wa fadlul ikhlas. Keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dan keutamaan ikhlas.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi akan memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah nyebuk-nyebuk akan memadamkan apa? Api kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara adab bersedekah itu satu apa? Sembunyi-sembunyi. Ikhlas. Teduk-teduk. Boleh bersedekah terang-terangan? Kah, para jamaah, kanggo kita sedekah terang-terangan ini. Abu Gobang teka tuan dulu, kanggo apa ndek? Kanggo. Beda dalil dah. Terus. Tai bagus. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam hari dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Hukum asal sedekah itu apa? Sembunyi-sembunyi. Kapan boleh terang-terangan? Ada syaratnya. Satu, selamat dari riya. Yang kedua, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayyakuna fi izharis sadaqah tashji'un linnas. Menampakkan sedekah agar orang-orang termotivasi untuk ikut bersedekah. Kanggo tetampang sedekah itu para jamaah, kanggo. Ya. Tapi dengan syarat dia sanggup ikhlas, bisa selamat dari riya. Yang kedua, untuk apa? Ya, memotivasi orang lain. Apa memotivasi? Apa bahasa kita motivasi? Ya, nejakang. Kalau nejakang dengan lain milu bersedekah. Sebagaimana kisah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Di hadis ini ada kisahnya para jamaah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ada kisahnya. Ada sekelompok manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Mudar. Mereka tidak pakai baju, saking deriknya para jamaah ini. Saking derik dan dekna berkelambi. Ya, kemudian mereka menggantungkan pedang mereka di leher mereka. Sampai Nabi kita berubah wajahnya, kasihan, sedih sekali melihat mereka. Santer asikna Nabi alaihi salatu wassalam. Seketika itu Nabi langsung memerintahkan Bilal untuk apa? Azan dan qomat. Selesai sholat Nabi naik berkhutbah. Dibacakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum sampai akhir. Kemudian membaca surat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia persiapkan untuk jiwanya pada kehidupan pada hari kiamat. Akhirnya para sahabat paham. Nabi ingin apa? Sahabat itu bersedekah. Ada yang mengeluarkan 1 dinar, ada yang mengeluarkan 1 dirham, ada yang mengeluarkan 1 baju, ada yang mengeluarkan 1 sa'. Ya, dari kurma, ada yang mengeluarkan 1 sa' dari gandum. Kemudian
Setelah itu datanglah salah seorang sahabat dari Ansar membawa surah. Satu, apa bahasa kita? Satu surah. Tempat disimpannya uang itu segegandong kah? Ya, segegandong dirham. Satu kantung, satu kantung. Satu kantong uang isinya dirham. Ya. Disebutkan dalam hadis itu, hatta kadat ta'jizu anha, sampai dia enggak sanggup membawa satu kantung itu saking beratnya. Saatnya ngelihat sedekah ini para jamaah. Ya, sampai dia sanggup ngangkat apa? Kantong itu saking beratnya uang dirham itu. Summa tataba'an nas. Kemudian baru orang-orang berbondong-bondong ikut mengeluarkan apa? Sedekah itu. Baru Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, di sini ada maslahat boleh menampakkan sedekah. Sedekah kapan? Untuk mendorong orang lain ikut bersedekah. Lagu katina tahu diri ia milu bersedekah aja dende. Ndak lupa catat aranku ya. Nggak lupa baris sebut nah sekene lu ya. Jangan lupa catat dia katanya. Sebut berapa nominalnya. Akhirnya amak fulan sekene. Amak fulan segini 100.000. Fulan 200.000. Fulan 10 juta. Lah aku ini yang oh saya ini kata. Saya paling besar. Akhirnya ria, akhirnya ujub, hancur leburlah amalannya. Taib. Kemudian di antara adab sedekah yang disebutkan oleh para ulama kita, yang kita sebutkan tadi adalah apa? Sembunyi-sembunyi dan ikhlas. Sedekah itu harus berasal dari harta yang halal. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Satu, adab sedekah ikhlas. Sembunyi-sembunyi. Kedua, dari harta yang halal. Ini adabnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkan dari harta-harta kalian yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, yang halal. Makanya niat yang baik tidak cukup. Oh, saya mau ngerampok katanya, nanti hasilnya saya pakai bersedekah. Allah tidak akan terima sedekahnya. Adab yang ketiga, sedekah itu dianjurkan dari harta terbaik. Ya, harta paling bagus. Lagu ya si paling berat ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Beda dengan zakat. Kalau zakat Nabi perintahkan Mu'adz ya untuk mengambil harta, jangan harta yang terbaik. Lalu zakat para jamaah. Maka kata Nabi kepada Mu'adz, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jangan kau ambil harta yang paling mahal dari harta zakat itu. Tapi kalau kita yang bersedekah, lalu kita nyugulang ini harus dari harta yang terbaik. Kemudian ada berikutnya dalam bersedekah, berhati-hati dari sesuatu yang membatalkan sedekah kita.
onya-onya lengan simba talang. Contoh menyebut, nyebut-nyebut dan menyakiti. Ndik disebut lalu sakitin dengan cara ya. Dia disebut ya. Beli jasa angkul anta. Dia disebut kulai ngana adik anta sakane bayang ku anta selapuna. Ya. Ndak disebut lagu. Ingat nah? Ndak sekali-kali lupa ngana. Ini menyakiti. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil man, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan menyakiti. Para jamaah, sedekah ini luar biasa banyak keutamaannya, tapi juga untuk bisa diterimanya sedekah itu berat. Luwe prosesnya, banyak prosesnya. Enggak ketika dia keluar langsung selesai urusan dah. Ya. Ada orang yang ikhlas selama 10 tahun dia mampu ikhlas. Tapi setelah 10 tahun hancur pahala sedekahnya. Gara-gara apa? Menyebut-nyebut. Makanya setan itu luar biasa para jamaah. Si pepas dia ingat ingat tang itu jamaah. Lamun tahu harap masalah itu kan cadangan. Ini coba ingat tangan. Ini hebatnya setan ini. Padahal dia lupa tuh ya para jamaah. Lupa tuh. Tapi ketika ada masalah diungkit kembali sama setan ini. Kemudian ya, perhatikan ini. Memberikan sedekah ini diantara adabnya sambil tersenyum, wajah yang berseri-seri. Anda yang dengan sambil senyum, ndak yang mah, ya. Kasih orang tersenyum-senyum, terutama orang yang meminta-minta ini, ya, dengan si ngendeng-ngendeng ini. Sadek lagu tersenyum timak terpaksa kan. Meskipun kita terpaksa kasih dia dengan senyuman. Ingat para jamaah, disunnahkan memberi kepada orang yang meminta. Disunnahkan, saya ulang. Disunnahkan memberi kepada orang yang meminta. Apalagi dia menyebut apa? Nama Allah. Man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, kasih dia. Dan hukum asalnya memberi orang-orang yang minta itu disunnahkan. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Ya, ketika salah seorang wanita datang, namanya Ummu Bujaid. Ummu Bujaid ini datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal miskin la yaqumu ala babi. Wahai Rasulullah, girang narak dengan derek mekir tiba tiang ini. Pada bahasa anta mekir ke? Ngendeng-ngendeng. Sesungguhnya ada orang yang miskin suka meminta kepadaku, kata Ummu Bujaid ini. Falam ajid syai'an u'tiyahu iyah. Saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illam tajidi lahu syai'an tu'tinahu illa zilfan muhraqan fadfa'i ilaihi fi yadihi. Jikalau engkau tidak punya apa-apa yang kau berikan kepada dia kecuali hanya seukuran kuku binatang yang terbakar, sekedar cupak wah tersedut sade ya mana. Ya, artinya kalau ada orang meminta, sunnah diberikan meskipun sangat kecil nilainya. Simak timakna selumur menikno, timana arah pira siu, timana arah dua, hade wahya. Karena ini perintah Nabi, lihat. Ndarak pepa kumbang yang ngenengkat. Sahabat ini berketahuan tiba Nabi. Batamun dek narak jamak aja timana arah kuku cupak siwah tetunu sade biya. Ya. Maka ini menunjukkan sunnahnya apa? Memberi.
Oh azan ini? Taib, azan dulu kalau gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Silakan ada bertanya. Saya inti jangan mik nekah. Kah saya. Dari sedekah dengan taat. Terus. Taat menuntut ilmu. Terus. Kalau kita sedekah dengan fakir miskin. Karena dia buat taat di fakir miskin. Simbe tiba pe sedekah dulu jelasang itu. Si taat ke atau siak taat no? Nah, dia bagusan taat itu sedekah. Oh, kah. Atau dari fakir miskin lalu dia nawah untuk. Nah, apakah dia ini pilihan pahala?
Mohon penjelasan. Mana yang lebih utama, sedekah kepada orang yang menuntut ilmu, yang taat dengan fakir miskin yang tidak taat? Jelas lebih utama kepada yang taat. Karena orang-orang yang taat kepada Allah, kita berikan dia sedekah itu akan digunakan untuk kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau kita sedekah kepada orang-orang yang tidak berbuat taat, kita khawatir ya dia akan gunakan sedekah tersebut ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sudah terlanjur salah, ya tetap dapat pahala. Jelas Abu? Wallahu taala a'lam. Kabu Gobang. Telu kah? Adik mic ni dulu. Yang pertama Ustaz, masalah sedekah yang tersembunyi Ustaz. Terus Di rumah anak ada saudara kita itu sudah mati sunah suami istrinya Ustaz. Tapi kalau dia mau bersedekah itu ditunggu istrinya ke koko dulu semuanya. Nah, terus Baru katanya bawa aminana sedekah Ustaz. Apakah boleh seperti itu Ustaz? dia tunggu istrinya ke sungai baru dia Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya Abu Gobang mengatakan ada orang yang ya ngasih istrinya beras, ngasih ibunya beras, tapi dia tunggu istrinya dulu kemana? Ke sungai karena ditakut kepada istrinya. Ya. Maka ini bukan sedekah sembunyi-sembunyi, tapi ini sedekah takut. Dan bukan sedekah, ya, sedekah kepada orang tua itu bukan. Kalau orang tuanya tidak mampu, kewajiban bagi dia untuk memberikan orang tuanya. Dan tidak boleh seorang istri melarang suaminya berbakti. Makanya saya ingat ucapan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, apa kata beliau? Istri yang salihah itu tidak akan reda dia mendahulukan dirinya daripada orang tua suaminya. Jadi antara ciri istri yang salihah. Istri yang salihah itu kata Syekh Muqbil, dia tidak reda dirinya didahulukan daripada orang tua suaminya. Jelas Abu Gobang? Wallahu taala a'lam. Yang kedua, harta cumaknya, cupak, cupak kah? Terus, Allahu Akbar. Ya, bagaimana hukumnya orang yang dikasih nominal sedekah yang sedikit, kemudian dia apa? Ngerutu, ya, ngerunyam. Bagaimana hukumnya? Inilah orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu bersyukur. Seharusnya dia reda, ya. Berapapun dia kasih dia terima, ya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kalau memang benar-benar dia membutuhkan, ya, uang sehingga dia meminta-minta, maka sekecil apapun pemberian orang dia akan reda menerimanya. Tapi kalau dia meminta-minta untuk memperkaya dirinya, sedikit itu akan menjadikan dia kecewa. Paham para jamaah? Lamun dengan situ tuh butuh bila-bila tersadek ya terima ya para jamaah. Lamun dengan lagi nyugiang diri aja na sekeji ini doh, ya dianggap sedikit. Kenapa? Dia biasa ngelihat yang lebih banyak. Jelas Abu Gobang? Yang ketiga, masalah sedekah. Kan kebiasaan yang dikasihnya datang dari rumah Ustaz. Hah? Datang ke rumah minta gitu Ustaz. Terus? Tapi kalau duitnya jama itu Ustaz, nggak 10 lebih luas ya Ustaz. Mungkin
La ilaha. Allahu akbar. Jadi Abu Gopang bertanya, katanya, "Ndek Said datengin itu ngendeng ini nani bolas sejelo. Lihat mana yang paling membutuhkan. Kita ambil si paling penampilannya derek kah? Ya sade. Lamun nelue. Mana yang kelihatannya paling membutuhkan itu berikan. Jelas Abu Gopang? Wallahu taala a'lam wa alam." Siapa yang Abu Hirzi? Hadir Abu Hirzi dulu. Hah? Kasus kah? Kasus apa dulu ini? Terus. La ilaha illallah. Luar biasa. No, dengar para jamaah ini. Ada kasus tertuna ini. Ya. Ada kasus seperti ini. Dia sudah niat dari rumah untuk bersedekah. Datang orang yang memungut sedekah. Masukkan tangan kantong kanan, enggak ada. Kantong kiri enggak ada. Saku depan enggak ada. Terpaksa dibalas dengan senyuman, katanya. Apakah dapat pahala? Ya jelas. Ya, pahala niat. Karena sudah kita bahas hadis tentang man hamma bihasanatin falam ya'mal biha, ya, kutiba lahu hasanatun wahidah. Barang siapa yang berniat melakukan, bertekad melakukan satu kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya karena ada uzur, yang tadi uzur, ya, maka akan dicatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Jelas Habib sih? Double mau udah pahala, senyuman mampu. Ya, senyum itu adalah senyuman pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi SAW. Senyumanmu di wajah saudaramu adalah sedekah. Jelas Habib sih? Jelas. Ya, lagu tukang impah aku serengut karena iya apa bermuka masam karena lama menunggu, bilang bersabar deh, man rezeki masih ini. Wallahu taala ala wa alam. Samsul, hadir mic nih dulu. Hadir abe. Ilallah. Paham pertanyaan para jamaah? Hah? Limudi nek mana ka ulang kok kata man mengumik. Kaduna ka kate jelas suaranya tuh. Terus apa punya ayat? Nah, dengar para jamaah ini. Ya, ahli usul. Apa katanya? Ada orang datang meminta kepada kita. Ya, tapi kita nggak punya apa-apa. Kita bacakan di surat apa? Iya. Apa katanya? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabar. Ya. Apakah dapat pahala? Ya, kalau punya niat sedekah dapat pahala. Ya, tapi yang menjadi udzur adalah karena tidak memiliki harta. Cuman dapat pahala. Pahala niat. Jelas? Ya, ada orang-orang yang dapat pahala niat. Siapa orang yang tidak memiliki harta, namun dia punya niat yang sama. Dia mengatakan, "Lau kuntu mislu fulan." Ya, jikalau saya seperti dia, saya akan melakukan sebagaimana yang dilakukan. Fulan punya harta yang banyak, punya rezeki yang banyak, dia rajin sedekah,
maka saya juga akan bersedekah dengan sedekah yang banyak seperti dia. Fahuma fil ajri sawa, keduanya itu sama dari sisi pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jelas? Bu wah. Ada pertanyaan yang lain? Oh, gak ke hadir pemik ini. Nemborong aja mah Bu Gobang ini. Oke, di luar tema. Buik wah tema anu jana. Oh, betul. Di luar tema Ustaz, maaf Ustaz, masalah kita menuntut ilmu ini apabila dia pahala pasti datangnya Ustaz, tapi dengan pertanyaan yang begini, itu nyasar atau sangkar atau komodo. Tapi ngomong mana di radio, itu kan lagi di lalu bersembah dengan bersorak. Udah sampai telah benar Ustaz. Berharap apa terutama dari apa ada ibadah kajian doang saya dengan semangat ngejeruak ini. Terus ilah. Abu Gobang bertanya mana lebih besar pahalanya katanya. Ya, saya yang datang telat mengaji kemudian mengajukan apa? Pertanyaan. Ya. Padahal niat berangkatnya sudah dari awal, tapi tidak ada yang ngasih tahu apa jadwal. Ya, tidak ada yang tahu tempat lokasi. Siapa yang lebih besar pahalanya? Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Jadi tergantung niat dan keikhlasan. Ya. Kalau niat Abu Gobang murni mengaji ke sini karena Allah mengangkat kejahilan dari diri sendiri, makanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada embel-embelnya, pahalanya berkurang. Ku ngaji sambil ku bedait kanca ini mana? Ku ngaji sambil ku apa? Ku santai-santai wah, ndak aku gawe le bale. Dendek sambilan jana Abu Gobang. Ya, jelas. Jadi pahala itu tergantung dari sisi apa? Nilai keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Al-Bassam dalam kitab Taisir Al-Allam menyebutkan contoh ada dua orang yang berjihad. Satu murni karena Allah. Yang kedua karena Allah dan karena ingin harta rampasan perang. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang murni karena Allah Azza wa Jalla. Jelas Abu Gobang? Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Nah, terus? Kurang mau yang Ustaz. Karena salah alamat nanti bro. Yang ada pange itu ngana. La ilaha illallah. Jadi Abu Gobang, ya. Kita selalu berbaik sangka kepada saudara sesama sunnah. Jelas Abu Gobang? Iya. Berarti lamun dek nara dengan datang berarti dek nara pengajian, wah nganu isi mikir. Atau kita yang salah lokasi. Nah, seperti itu. Jangan salahkan orang. Urusan ngaji dan tidak ngaji orang itu urusan Allah. Ya. Dia tahu hanya ide pada ngaji nih para jamaah. Si milih datang, ya ane milih, ya ane datang wah. Urusan apa? Allah yang menggerakkan hati antum ini. Pelunggus namian niki datang, siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah yang ngasih hidayah. Ada orang yang dekat rumahnya tapi belum tentu mau datang ngaji. Kenapa? Allah tidak kasih dia hidayah. Abu Gobang tuh jauh lengana. Lagu sanggup ya ketika datang ngaji. Siapa yang kasih hidayah? Allah Azza wa Jalla. Jelas Abu Gobang? Nah, jadi semua ketaatan ini berkaitan dengan hidayah. Maka kita dituntut banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Agar semua ketaatan itu terasa mudah. Ya, agar Allah memberikan kita kekuatan, bantuan, pertolongan untuk melakukan kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat dikatakan
kalimatul ikhlasu fil isti'anah, kalimat pemurnian dalam meminta pertolongan hanya kepada Allah. Semakin kuat kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ini semakin belik bantuan Allah li kita. Semakin besar bantuan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Wallahu taala a'la wa alam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kajian berikutnya insyaallah di Masjid As-Sunnah Jorbat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.